Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan materi Superkelas Tetrapoda kelas reptil dengan anggota kelompok Saida Sofura NIM 1908106049 dan Sofianti NIM 1908106063 kelas Biologi B semester 4 mata kuliah Zoologi Vertebrata. Superkelas Tetrapoda memiliki karakter terpenting. Tetrapoda menjadi asal nama kelompok ini yang berarti 4 kaki dalam bahasa Yunani. Tetrapoda merupakan Gnatostomata dengan anggota tubuh berpasangan, masing-masing dengan 5 jari, kepala, mempunyai leher, dan dapat bergerak bebas kecuali pada amfibia. Kelompok tetrapoda ini juga memiliki lubang hidung dalam yang terbuka ke arah rongga mulut. Respirasi terutama melalui paru-paru, memiliki satu kantung allantois, terdapat pada amfibia dewasa, sedangkan pada reptilia, aves, dan mamalia terdapat pada saat embrio. Kebanyakan hidup di darat dan beberapa jenis menggunakan air sebagai tempat hidup sekunder. Tubuhnya ditutupi oleh kulit yang lembab yaitu pada amfibia, sisik epidermis pada reptilia, bulu pada aves, dan rambut pada mamalia. Tetrapoda berdasarkan struktur anatomi dan morfologinya terbagi menjadi 4 kelas, yaitu amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Pada materi kali ini akan dibahas secara mendalam mengenai kelas reptilia. Reptilia berasal dari kata Latin reper, yaitu to crep, artinya merangkak atau melata. Kemudian, reptilia didefinisikan sebagai hewan yang berjalan atau bergerak dengan cara merangkak atau melata. Karakteristik reptilia yaitu merupakan kelompok vertebrat pertama yang beradaptasi untuk kehidupan di darat, terestrial. Bentuk adaptasinya tersebut dapat terlihat pada kulit, fertilisasi, telur, sistem peredaran darah, sistem respirasi, lokomosi, dan alat indera. Habitat dan persebaran reptilia yaitu habitatnya arboreal, terestrial, teran dan subteran, dan akuatik, air tawar, payau, dan laut. Kemudian persebarannya dapat ditemukan pada daerah tropis dan daerah subtropis kecuali daerah kutub. Kulit atau integumen, yaitu memiliki lapisan kulit yang tebal, kering, dan bersisik. Sisik pada reptil terdiri dari lapisan keratin. Penebalan dari lapisan epidermis mengalami proses estisis secara periodik. Yang terakhir, dermis berkembang menjadi lapisan yang tebal terdiri atas jaringan ikat, dan pada dermis terdapat kromatofor, pigmen warna. Fertilisasi pada reptil. Fertilisasinya terjadi secara internal. Jantan memiliki hemipenis sebagai alat kopulasi, kemudian secara ovipar dan ovovivipar. Telurnya, yaitu telur memiliki pelindung berupa cangkang yang bersifat permeabel terhadap oksigen dan karbon dioksida. Telur memiliki lapisan korion, amnion, dan allantois. Sistem peredaran darah pada reptil. Jantung terdiri dari 4 ruang walaupun belum terpisah secara sempurna pada bagian ventrikel. Atrium kanan menerima darah deoksigenasi, sedangkan atrium kiri menerima darah oksigenasi. Pada buaya, jantung terpisah secara sempurna. Atrium dan ventrikel celah terdapat pada sekat antara aorta kanan dan kiri, foramen Panizae. Sistem respirasi, yaitu bernapas dengan paru-paru. Paru-paru lebih berkembang dibandingkan amfibi, luas permukaan untuk permuka. Pertukaran udara juga lebih besar. Lokomosi atau pergerakan. Reptil bertungkai menggunakan tungkai untuk berjalan. Secara struktur, tungkai reptil lebih baik dalam menopang tubuh dibandingkan amfibi, namun pergerakannya juga masih terbatas dan lambat. Pada ular, alat lokomosi, skeleton, otot tubuh, dan kulit. 4 dan terdapat 4 tipe lokomosi. Alat indera. Organ penciuman berkembang baik. Organ Jacobson, vomeronasal. Pada buaya, integumentary sense organ, dan ular beberapa famili yaitu thermalpid. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai regulasi fisiologis. Regulasi fisiologis pada superkelas tetrapoda ini meliputi suhu tubuh. Suhu tubuh pada reptil mengikuti suhu lingkungan atau poikilotermik. Basking berjemur
sebagai cara untuk meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan metabolisme, kadar dan garam air, terestrial dan kering. Konservasi air dalam tubuh didukung oleh sistem integumen dan sistem ekskresi. Pada reptil yang hidup di habitat dengan kadar garam yang tinggi, kelenjar garam untuk membantu mengeluarkan garam dari dalam tubuh. Berikut ini klasifikasi pada reptilia. Reptilia memiliki ordo 4, yaitu Chelonia, Crocodilia, Rhynchocephalia, dan Squamata. Penjelasan yang pertama yaitu pada ordo Chelonia atau Testudinata. Ordo Chelonia atau Testudinata yaitu terdapat kura-kura atau penyu dengan memiliki tempurung sebagai pelindung tubuh atau carapace dan plastron. Carapace merupakan persatuan antara costa, vertebrata, dan bagian dermis yang teresofikasi. Chelonia tidak memiliki gigi, namun bagian rahang memiliki kornifikasi yang digunakan untuk menangkap dan mencengkram makanan. Metabolisme tubuh sangat rendah, umurnya panjang, beberapa jenis bisa mencapai usia 150 tahun. Ordo Chelonia atau Testudinata dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Pleurodira dan Cryptodira. Perbedaannya itu pada cara menyembunyikan kepalanya. Pleurodira, kepala dilipat ke sisi lateral, sedangkan Cryptodira, kepala dimasukkan ke dalam tempurung. Seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu Ordo Squamata. Ordo Squamata terdiri dari 2 subordo, yaitu subordo Lacertilia atau kadal dan subordo Serpentes yaitu ular. Ordo Squamata dengan subordo Lacertilia ini memiliki ciri-ciri hidup pada berbagai macam habitat atau arboreal atau aerial, teran, subteran, dan akuatik. Memiliki tengkorak atau kranium yang paling berkembang dibandingkan jenis reptilia yang lain. Diversitas yang tinggi, beberapa familia yang termasuk dalam subordo Lacertilia yaitu ada Iguanidae atau iguana, Skinkidae, Eutrophis dan Mabouia, Agamidae, Bronchosella, Genkonidae, gecko, leopard gecko, Chameleonidae, dan Varanidae komodoensis dan Varanidae salvator. Nah, berikut ini merupakan contoh Eubleparis macularis. Berlanjut pada subordo Lacertilia. Beberapa spesies dapat hidup pada kondisi kering dengan cara mengeluarkan urin dalam bentuk kristal atau uric acid, kulit yang tebal dan dilapisi keratin, menyimpan lemak pada bagian ekor sebagai cadangan energi dan tempat penyimpanan air pada musim kemarau. Mekanisme perlindungan dari beragam, misalnya seperti kamuflase dan autotomi. Kamuflase adalah cara hewan tersebut menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan autotomi ini memutuskan salah satu organ tubuhnya untuk melindungi diri dari mangsanya. Selanjutnya yaitu Ordo Squamata dengan subordo Serpentes. Ular tidak memiliki kelopak mata, bola mata tidak dapat digerakkan. Ular sangat mengandalkan indera penciuman atau organ Jabokson. Ular konstriktor dan venom injection. Konstriktor atau membunuh mangsa dengan cara melihat dan meremukkan tubuh mangsanya. Venom menyuntikkan venom atau bisa yang menghasilkan kelenjar bisa. Masih berlanjut pada Ordo Squamata dengan subordo Serpentes. Subordo Serpentes memiliki ciri morfologi utama yaitu tidak bertungkai, reproduksi tulang gelang bahu atau pectoral girdle dan gelang panggul pelvic girdle. Sisa pelvic girdle dapat terlihat pada beberapa spesies ular, misalnya seperti ular boa pada gambar berikut ini. Memiliki kemampuan untuk menelan mangsa dengan ukuran 3 kali lebih besar daripada kepala. Hal ini disebabkan oleh
susunan tulang tengkorak, persendian antara rahang kanan dan kiri yang elastis dan tidak memiliki sternum. Berikut ini merupakan ordo Rhynchocephalia atau Sphenodonta. Ordo Rhynchocephalia atau Sphenodonta ini living follis. Hanya ada 2 spesies yang mana seluruhnya endemik New Zealand. Sphenodon punctatus, Sphenodon gunteri. Bentuk tubuhnya seperti kadal, perbedaan pada struktur tengkorak. Tengkorak pada tuatara menyerupai tengkorak diapsida yang hidup 200 juta tahun yang lalu. Tuatara memiliki mata ketiga atau media parietal A, berada pada bagian dorsal kepala, tertutup oleh lapisan kulit. Fungsi mata parietal belum diketahui. Berlanjut pada ordo Crocodilia. Ordo Crocodilia termasuk jenis reptil terbesar. Nah, buaya muara dapat mencapai panjang 10 meter. Berdasarkan morfologi, dibagi menjadi 3 kelompok besar: crocodile, alligator, gavial. Perbedaannya terletak pada bentuk moncongnya. Berikut ini hubungan kekerabatan reptil dengan takson lain. Hubungan kekerabatan anggota reptil ada tuatara, lizard, snakes, turtles, dan crocodilians yang memiliki hubungan kekerabatan karena mereka dalam satu ancestor atau nenek moyang yang sama. Kemudian, reptil juga mempunyai hubungan kekerabatan dengan takson lain, yaitu dengan birds. Memiliki hubungan kekerabatan dengan birds karena kekerabatannya dekat dengan ancestor, yaitu satu nenek moyang yang sama. Semua anggota reptil memiliki kekerabatan dengan mamalia juga karena sama atau berada dalam satu ancestor, yaitu Amniota. Semua dan memiliki hubungan kekerabatan dengan amfibia karena dalam satu ancestor yang sama, yaitu tetrapoda. Dan yang terakhir yaitu peranan reptil dalam kehidupan. Dalam kehidupan, reptil memiliki berbagai peran ya. Yang pertama yaitu sebagai hewan peliharaan. Yang kedua, kulit reptil dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan, pembuatan dompet, ikat pinggang, tas, bahan sepatu, dan lain-lainnya. Yang ketiga, dapat juga dimanfaatkan untuk dikonsumsi jenis ular dan juga kadal seperti biawak. 4. Telur reptil sering dikonsumsi manusia. Seperti contohnya itu telur penyu, dipercaya dapat meningkatkan stamina tubuh. Dan yang kelima ini dapat menetralisir bisa dan racun. Bagian tubuh ular dan empedu ular yang diekstrak dapat menjadi penawar racun. Dan yang keenam, dapat membasmi hama tanaman di kebun dan sawah atau menjadi predator alami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.